Shalom. Nah, kok ada hening ya. Shalom. Haleluya. Tuhan berkati selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita bisa beribadah dengan penuh sukacita hari ini dengan semangat. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin ke belakang mempersiapkan diri, bagi semua jemaat silakan, masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Kemudian untuk kita yang membawa HP, ya dengan penuh kerendahan hati dan kesungguhan saya minta supaya HP kita dimatikan saja, supaya kita benar-benar menyembah Tuhan tanpa ada gangguan dari HP kita. Kalau tentang membaca Alkitab nanti udah ada di monitor, sudah siap melayani kita. Ya. Karena kalau kita sambil baca Alkitab nanti masuk notifikasi, itu pikiran kita pasti terbawa. Dan bagi yang bawa anak-anak, silahkan menjaga anaknya dengan baik. Kita biasakan mereka mengenal gereja sebagai tempat beribadah. Itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, baik, menunggu kita mempersiapkan diri, kita nyanyikan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Saya undang pelayan maju ke depan. Baik, kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung
Puji Tuhan. Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tinggalkan semua beban-beban yang ada di belakang kita. Kita fokus menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang kami sembah Engkau di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang bisa kami nikmati hingga hari ini Tuhan Engkau memelihara kami dan semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan saat ini kami mau mulai ibadah kami mengangkat pujian kepadamu. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati juga saudara kami yang masih di jalan yang menuju ke tempat ini, biarlah mereka tiba dengan selamat bersama-sama kami di tempat ini untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi pikiran, jiwa, hati, bahkan suara kami supaya menjadi persembahan kami yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Baik, kita angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah.
masuk ke dalam penyembahan. Kita angkat pujian dan syukurku. Tolong di ke depan, masih banyak kosong di depannya, yang di belakang. Ku
Ku
kami, jiwa kami lah persembahan itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau menciptakan kami dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kami akan persembahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mengangkat pujian kami akan bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapi hati kami, supaya setiap pujian yang keluar dari mulut kami, setiap suara kami Tuhan adalah suara yang mengagumkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Kita angkat pujian, kita dengarkan suara nafiri untuk memanggil kita. Dengarlah suara nafiri. Kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Saat ini kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat.
kesalahan kami. Dalam nama Yesus, biarlah kesalahan itu tidak mengikuti kami, tapi kebenaran-Mu lah yang mengikuti kami dan menjadi jalan hidup kami. Biar pelanggaran-pelanggaran itu tidak membayangi kami lagi, tetapi kasih Tuhan yang selalu membayangi hidup kami, sehingga kami tidak berbuat dosa lagi, sehingga kami tidak seperti anjing yang kembali lagi ke muntahnya, kami tidak seperti babi yang kembali lagi ke kubangannya. Kami terima pengampunan dari Tuhan, supaya kami hidup dibayang-bayangi oleh kasih karunia Tuhan. Kami memandang ke depan bahwa Tuhan Allah kami mengulurkan tangannya yang penuh belas kasihan. Engkau menerima kami yang berdosa ini, dan Engkau menghapuskan dosa kami dengan darah-Mu. Engkau tidak pernah mengingat-ingatnya lagi. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih. Bawalah kami, peluklah kami ke dalam kebenaran-Mu. Peluklah kami dan lingkupi kami dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak kembali ke jalan yang sesat. Kami tidak kembali kepada jalan tipu daya, kepada jalan keduniawian. Kami mau berjalan bersama Yesus. Terimalah kami ya Tuhan. Pengampunan itulah yang menjadi anugerah yang besar bagi kami. Lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala pencobaan, lepaskan kami Tuhan dari segala keduniawian. Dalam nama Yesus HaMasiah yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, kami berdoa. Haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar? Kabar Injil. Haleluya. Apa kabar? Kabar Injil. Ya, anak remaja udah saya ajak. Ya, kalau luar biasa itu terlalu muluk-muluk karena motivator yang ngajarinnya. Dan motivator yang ngajarinnya masih ingat nggak? Yang ditangkap KPK itu. Ya, udah kita nggak usah gosip ya kan. Jadi yang realistisnya kabar Injil, karena kabar Injil itu kabar baik. Amin. Apa kabar baiknya hari ini, saudara? Tuhan datang melawat kita. Amin. Saudara, Tuhan datang melawat kita atau mau bersama kita bukan karena jumlah. Kadang-kadang kita berpikir, 1000 orang mendoakan kita, pasti Tuhan jawab. Ada 1 juta orang mendoakan kita, asumsi kita dengan pikiran duniawi kita. Ya, nggak tahu itu ayat dari mana. Pernah nggak saudara semakin banyak yang mendoakan kita, makanya kita undang anak yatim makan, kita undang orang banyak-banyak makan ke rumah kita, terus doakan kita. Apakah Tuhan menjawab doa kita karena banyak orang? Nah, saudara, kadang-kadang kita terkontaminasi dengan ajaran tetangga sebelah. Allah berkata, 2-3 orang sepakat, sehati, di situ aku ada. Amin. Iya. Jadi kalau Tuhan datang karena jumlah, itu salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan datang bukan karena jumlah. Tapi alangkah sialnya kita banyak ribuan orang, kita banyak mungkin jutaan orang, tapi Tuhan tidak ada. Nah, itu lebih parah. Apakah saudara merasa Tuhan ada hari ini? Karena kalau Tuhan tidak ada gunanya kita beribadah. Nah, saya akan buktikan Tuhan ada atau tidak ada. Mau? Amin. Karena kalau Tuhan ada kan tidak mungkin dia jadi satpam penjaga tamu. Saudara, ya, kalau Tuhan ada nggak mungkin. Di tangan saya ini ada obat. Obat ini gunanya untuk apa? Ya, jawab dong.
Yang pernah makan obat untuk apa? Ini bukan obat yang tadi malam yang gini ya, masih ada sisa nggak? Masih ada di kantong satu lagi. Bukan obat itu maksudnya nih. Ini obat yang dikasih dokter nih. Gunanya untuk apa? Menyembuhkan, amin. Nah, mana lebih mahal, kesehatan atau uang? Wah, haleluya. Nah, kalau obat menyembuhkan, maka Tuhan ngapain? Nah, tadi kita udah nyanyikan. Tuhan mengampuni dosa kita, supaya kita tidak lagi jadi orang berdosa. Nah, jadi kalau obat menyembuhkan, kalau kebenaran ada Alkitab, ngapain dia? Kalau obat menyembuhkan, maka kebenaran menyelamat. Nah, harusnya orang Kristen udah tahu dia selamat. Nah, banyak orang, oke ya. Nah, sekarang kita siapa yang pernah ke rumah sakit, opnam berobat, ketemu dokter. Kalau sudah ke rumah sakit terus nggak ada dokternya, ngapain kita ke rumah sakit? Kemarin ada di TikTok itu orang ngamuk-ngamuk karena dokternya cuti. Nah, kalau kita ke rumah sakit kan, terus pulang dari rumah sakit sembuh nggak? Ya ngapain kita ke rumah sakit pulang masih sakit, iya kan? Kenapa? Karena kita di rumah sakit ketemu dokter. Ada dokternya, amin. Sehingga yang tadinya datang sakit pulang sehat. Kayak kemarin saya mau membesuk Bapak Siombing, karena hari Minggu baru saya sempat, saya tanya, saya mau ke rumah sakit besok. Oh, kami udah pulang, udah sehat, sudah. Dan sudah terpulang, tinggal pemulihan di rumah. Ya, dia masuk sakit, pulang sehat. Karena ketemu dokter di rumah sakit. Nah, saya tanya ini anak-anak sekolah, yang ke kampus, yang ke sekolah, ya ke sekolah ketemu siapa? Dosen ya, guru. Sehingga tadinya bodoh pulang pintar. Nah, nggak berani jawab. Sama aja pendeta. Nah, saya takutnya jawaban kalian itu. Karena ternyata walaupun ada dosen, ya. Jadi saudara, ya kalau kita ke sekolah, yang tadinya masuk sekolah bodoh, tamat sekolah pintar, amin. Ya. Nah, sekarang kita ke gereja. Ke gereja sebagai orang apa? Berdosa. Pulang sebagai orang apa? Berdosa juga. Benar gak? Benar lagi. Ya gak apa-apa lah. Mungkin itu kebenaran mula. Jangan-jangan kita kesini gak ketemu Tuhan. Pulang berdosa, datang dosa, pulang juga masih berdosa. Buktinya begini-begini aja. Pulang aja kita yuk. Iya. Kita ke rumah sakit, pergi sakit, pulang sehat. Anak kita sekolahkan, masuk kelas 1, keluarnya di kelas 6 SD. Amin. Kalau dia masuk kelas 1, terus keluarnya tamatnya di kelas 1, itu artinya bodoh. Saudara ke kampus kan, masuk semester 1, keluarnya semester berapa? Jangan bilang 10 ya. Tapi gak apa-apa lah kalau 10 agak telat dikit. Pinoman, ya otaknya gak bodoh-bodoh kayak masuk dulu. Yang masuk kelas 1 SMP, dia SMP dah. Natalnya kau masuk SMP kelas berapa? Nanti tamatnya kelas 1 juga. Kalau tamatnya kelas 1 juga, namanya apa?
dipecat. Ya. Karena jadi kalau kita sekarang ke gereja datang sebagai orang berdosa, seharusnya pulang sebagai orang yang dibenarkan. Amin. Benar, gitu nggak seharusnya? Ibu-ibu ke pasar, keranjangnya kosong, pulang kosong enggak? Ngapain ke pasar? Itu bapak-bapak itu. Ke pasar, dompetnya berisi, pulang dompetnya kosong. Ya ibu-ibu, ke pasar, keranjangnya kosong, pulang di sini tukang parkir Bapak Pendeta. Iya. Nah, kenapa saya sampaikan hari ini? Saudara, nah kita tahu obat ini menyembuhkan. Saya makan obat, saya sembuh. Nah, sekarang kita bicara tentang Allah. Bekerja nggak Allah itu? Apa yang Dia perbuat? Kalau hari ini kita berkumpul di sini dan Tuhan ada. Dan jangan-jangan kita capek-capek ibadah, kita capek-capek kebaktian, Tuhan gak ada. Apa buktinya Tuhan gak ada? Ya kamu begitu aja kok. Karena apa yang dikerjakan Tuhan adalah menghapus dosa manusia. Dari mana dihapus? Dari otak kita. Supaya otak kita ini jangan berpikir dosa terus. Amin. Kan itu tujuannya pengampunan. Amin. Oh bukan saudara, Tuhan aku berdosa, ampuni aku. Tuhan hapus dosa itu. Sehingga keinginan dosa, kemauan untuk berbuat dosa itu mati. Itu tujuan pengampunan. Amin. Ya, nah, saudara, ini lingkup gereja. Kita di sini semuanya mau ketemu dengan Tuhan. Ke rumah sakit ketemu dokter, ke sekolah ketemu guru, ke kampus ketemu dosen. Sehingga yang tadinya masuk pulang pintar, sehingga yang tadinya ke rumah sakit pulang sehat. Amin. Nah kita ke gereja cari siapa? Ketemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah sekarang saudara, bagaimana Tuhan mau hadir di sini? Karena kalau kita begini-begini, saya curiga Tuhan gak ada jangan-jangan dalam hidup kita. Nah ini yang mau saya sampaikan hari ini. Benar gak Tuhan ada? Kalau Dia ada, tentu orang berdosa pulang sebagai orang yang dibenarkan. Kalau Tuhan ada, tentu orang yang binasa pulang sebagai orang yang diselamatkan. Amin. Kan seharusnya begitu. Amin. Ya, anak saya bawa ke kolam renang, saya serahkan ke pelatih renang. Sekarang anak saya bisa berenang karena dia ketemu dengan pelatihnya. Nah kemarin teman saya tawarin, Yon, pelatih anakmu main tenis. Saya udah punya raket tenis kan mahal. Ya udah pakai raket aku aja, yang penting anakmu mau. Sabtu jam 6:30 pagi, jadi jam 6 saya hantar dia latihan. Supaya dia nggak tahu main tenis, tahu. Karena ada yang melatih. Nah sekarang kita ada di sini. Yang paling bahaya kalau Tuhan nggak ada. Sehingga yang berdosa tetap berdosa. Ayo, udah berapa tahun kita ke gereja? Apakah Tuhan kualitasnya serendah itu? Sehingga dia nggak mampu. Masa Tuhan kalah sama dokter? Masa Tuhan kalah sama guru? Masa Tuhan kalah sama pelatih? Ayo yang pernah pergi, ibu-ibu yang pernah pergi ke salon, bapak-bapak yang pernah pergi ke tukang pangkas, pergi rambut gondrong pulang kayak rambut saya. Karena itu artinya saya jumpa sama tukang pangkasnya. Amin. Iya. Ibu-ibu pergi ke salon rambutnya keriting, pulang udah rebonding. Artinya apa?
dia jumpa kan sama tukang sahurnya. Amin. Ayo kita baca aja. Nah sekarang bagaimana Tuhan mau hadir di hati kita? Matius pasal 18 ayat 18 dan 19. Nah ini ayat harus kita baca ya. Nggak mungkin saya khotbah tanpa ayatnya. Sebenarnya saya mau lanjutkan yang tadi. Oke? Mari kita baca Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Kita baca ya. Amin. Ya, semuanya. Matius 18 ayat 19 saja. Ben. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang sebab di mana berkumpul dalam, di situ aku ada di tengah-tengah. Tuhan hadir bukan karena jumlah 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Ya, saudara, kalau Tuhan ada, kalau dokter ada, kalau pelatih ada, maka akan terjadi satu perubahan yang baik dalam kehidupan orang. Nah, kalau dia ada di sini, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Tuhan akan menghapuskan dosamu. Dia akan melenyapkan dosamu. Sehingga di dalam pikiran kita nggak ada lagi dosa. Betul? Amin. Itu kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kalau memang dia ada. Nah, kalau dia tidak ada, begitulah itu orang Kristen terus. Dikasih tahu marah, dikasih tahu dosanya tersinggung. Saudara, nah sekarang tanya kita, ada nggak Tuhan? Jangan kita hanya bilang mau diampuni, tapi Tuhan itu menghapus. Supaya dosa itu tidak setitik, dosa pun tidak ada lagi nempel gitu. Nah sekarang saya mau ajarin bagaimana supaya Tuhan ada. Amin. Iya Pak Pendeta, saya mau. Amin. Tadi kan saya sudah buktikan, apakah Tuhan ada atau tidak. Kalau dokter ada, yang datang sakit pulang sembuh. Kalau Tuhan ada, yang tadinya berdosa pulang sebagai orang benar. Amin. Jadi gereja ini bukan seperti mengumpulkan orang yang tadinya udah mandi balik lagi ke keuangan. Nah pertama saudara, apakah Tuhan hadir di sini karena orang banyak? Oh enggak, kata Tuhan. Tuhan mau hadir kalau dia kita dengarkan. Jadi Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, atau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, bukan karena kita teriak, bukan karena ada 1 juta orang teriak memanggil dia. Saudara tahu kenapa Tuhan datang? Tuhan datang karena dia mau berfirman. Amin. Tuhan datang bukan mau dengar keluhan kita. Itu namanya jin yang keluar dari lampu Aladin. Ha, mau apa kau daripadaku? Nah, kenapa orang Kristen gak mengalami perubahan? Karena Tuhan datang untuk mendengarkan semua permintaan
kita. Dia datang tidak kita jadikan untuk berfirman. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, Tuhan berfirman kepada Musa. Ketika Tuhan jumpa dengan Zakius, Tuhan berfirman kepada Zakius. Jadi roba pandangan kekristenan, kalau jumpa dengan Tuhan aji mumpung, kebetulan jumpa dengan Tuhan minta ini, minta itu. Maria pernah jumpa dengan malaikat. Tuhan suruh malaikat masuk ke rumah Maria. Amin. Itu kesempatan emas. Jumpa itu. Apa kata Maria? Ada Maria minta sesuatu? Mumpung apa yang kau minta daripadaku. Justru Maria disuruh menerima benih dari Roh Kudus untuk mengandung bayi yang disebut anak Allah. Dialah Yesus. Amin. Ya. Jadi ketika dia jumpa, Allah berfirman. Nah, kalau kita mau jumpa dengan Tuhan di gereja, ya untuk mendengar firman. Amin. Ingat entah berapa tahun yang lalu pas RC yang bawa acara, waktu datang Pak Hambali PLT waktu itu, sekali itu komplit datang Forkopimda, ada Dandim, ada Kapolres waktu itu. Ya kan kita undang dia masuk. Saya ngomong, Pak silakan masuk sebentar aja, bisa ngasih sedikit data sambutan. Dia nggak mau. Kecewa nggak saya? Kecewa. Oh maaf Pak Pendeta, lanjut aja acaranya. Kami masih mengunjungi gereja yang lain. Nah, kalau datang Prabowo ke sini, ngapain dia coba? Kalau bukan untuk memberikan kata sebutan. Senang nggak kita? Datang Prabowo cuma duduk lihat-lihat, habis itu dia pulang. Jadi sebenarnya Tuhan itu datang ke sini untuk menengok kita berfirman. Senang nggak? Bisa ngasih sedikit kata sambutan ke kami? Aduh maaf Bapak Pendeta, masih ada gereja lain yang mau kami lihat. Lagi pula kami pakai sepeda motor nanti hujan. Betapa rindunya kita mendengarkan sebuah ucapan dari seorang pemimpin. Nanti ada Natal Nasional, diundang nggak Presiden? Diundang kan? Kenapa dia diundang? Untuk kita dengar apa yang mau dia ucapkan bagi orang Kristen di Natal itu. Kan itu yang mau kita tunggu-tunggu kan, amin. Kalau kita undang Natal datang presiden, dia hanya ikut duduk saja, habis itu dia pulang. Hambar gak? Ngapain? Jadi kalau hari ini Tuhan datang di sini untuk apa? Untuk berfirman bagi kita. Amin. Nah, enggak amin. Halo? Nah kalau kita mau bikin urutan, dulu saya berdebat lama itu di penjara. Yang biasa menyusun acara. Pejabat yang paling tinggi diletakkan kata sebutannya di awal atau di akhir. Nggak tahu Bapak Pendeta, ya udah saya jawab aja di akhir. Nah waktu saya dulu ke penjara, begitu saya susun kata sambutan, oh nah, kelapas di depan. Aduh, saya bilang, ini orang nggak ngerti protokol. Yang lebih tinggi itu nanti terakhir. Nah menurut mereka, yang lebih tinggi itu di awal. Udahlah karena mereka nggak ngerti, saya biarin aja. Jadi kalapas dulu ngomong, habis itu baru ketua panitia, habis itu baru pembina, habis itu baru ini. Ada harganya nggak? Nah, akhirnya mereka sadar loh. Pertama kalapas, habis itu ketua panitia, habis itu ketua pembina Kristen, habis itu ketua jemaat. Lama-lama nggak ada harganya itu kalapas.
Nah, saya yakin kalau seperti tersinggung, seharusnya dia terang. Saudara, itu makanya sekarang saya khotbah. Ini firman Tuhan. Amin. Jadi di firman Tuhan itu nampak tingginya Tuhan itu. Jadi kita datang sama Tuhan untuk apa? Untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Kalau itu yang ada di hati kita, Tuhan pasti datang. Amin. Cuma sekarang kita punya kerinduan gak untuk mendengar apa yang akan Tuhan ucapkan sama saya? Apa yang Tuhan akan katakan dalam hidup saya? Apa ya? Ya, saudara boleh buktikan. Ya, nanti daftar nasional yang katanya uangnya mau diberikan kepada Palestina. Ya itu salah. Iya kan? Orang akan menunggu-nunggu apa ya yang mau dikatakan Bapak Prabowo. Kalau seandainya dalam kata sebutan itu Prabowo bilang, "Hai umat Kristen, saya tahu keluhan kalian. Saya tahu jeritan hatimu. Kalian sulit membangun gereja, ibadah dibubarkan." Kira-kira mau gak Prabowo ngomong itu nanti? Kira-kira kalau dia ngomong itu sejuk gak hati orang Kristen? Doa kita dijawab. Amin. Jadi kalau yang maha tinggi itu datang, yang kita inginkan adalah firman-Nya. Kalau presiden itu datang, yang kita rindukan apa ya yang mau dibilangnya. Seandainya presiden bilang, saya batalkan peraturan 3 menteri. Sama dengan kemarin Gubernur DKI. Gubernur DKI namanya Anam Pramono, iya. Anam Pramono, tidak ada ibadah yang ditutup di wilayah DKI. Wah enak kan dengarnya kan? Amin. Ketika seorang pemimpin, saya lupa dia hadir di acara apa tuh, dia saya pakai ulos itu. Di acara KBP atau acara apa? Kenapa dia diundang? Kita mau dengar apa yang mau dia bilang. Ternyata si gubernur bilang di semua daerah DKI tidak ada ibadah yang ditutup, tidak ada ibadah yang dilarang. Amin. Kan itu yang mau kita dengar. Tandanya dia hadir di sini. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, apa yang mau dia bilang? Aku lepaskan kau dari dosa, supaya dosa tidak mengikutimu lagi. Aku hapuskan dosa dari otakmu, supaya dosa tidak jadi bibit yang membuat engkau jahat lagi. Amin. Amin. Itu gunanya dia hadir. Saudara pernah melihat pernyataan bupati di mana itu yang di Kalimantan Barat? Ketika sebuah gereja Katolik atau apa itu dilarang oleh 9 RT. Pernah dengar itu kan? Iya kan? Nah, lihat apa sih di ya, datang bupati. Dalam sebuah acara bupati datang. Tidak ada sejengkal tanah pun di Kalimantan Barat untuk melarang orang Kristen mendirikan rumah ibadah. Saya sikat semua intoleran. Saya lupa nama bupati. Pernah dengar itu? Itu hadir dia. Memang untuk itu gunanya. Nah sekarang Tuhan hadir di sini, amin. Apa katanya? Aku hapuskan dosa, ku ampuni dosa. Pulanglah engkau sebagai orang yang dibenar. Itu tandanya dia benar ada di sini. Karena itu wadahnya Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami perubahan dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang binasa jadi orang diselamatkan, di mana Tuhan? Bersyukur sudah datang ke gereja ini.
Amin. Kita cerita di sini, cerita kerajaan surga. Amin. Saya nggak mau cerita mau jadi bidan, mau jadi dokter, mau jadi apa. Kenapa? Karena Tuhan bilang orang Kristen harus jadi murid. Dia harus mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Ya, kita lihat contohnya saudara. Ya, orang berdosa ketemu Tuhan, pulang tidak orang berdosa lagi. Itu tandanya aku hadir di tengah-tengah kamu. Bukan hanya untuk membujuk-bujuk kita, udahlah ke gereja lah, nanti ku sembuhkan. Udahlah ke gereja lah, nanti ku tolong. Enggak. Lukas 18. Kita baca ganti-gantian ya. Lukas pasal 18 ayat 10. Saya baca ayat 10. Bapak Ibu baca ayat 11. Begini firman Tuhan. Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 2, 3. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 2 ya. Sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab orang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, orang berdosa pergi ke bait Allah, dia bertemu dengan Allah, pulang sebagai orang apa? Ayo jawablah, jangan kita cuek lah. Makanya kekristen kita susah. Nah, kalau iblis gagal, aku kan gak jahat Pak Pendeta. Sama orang Farisi tadi kan ngaku-ngakunya apa? Aku berpuasa, aku rajin berdoa, aku rajin ke gereja. Kalau iblis gagal membuat kita jadi bandit, jadi pelacur, jadi penjahat. Kalau iblis gagal membuat kita jadi penjudi, jadi pemabuk, jadi tukang berkelahi, iblis akan membuat kita jadi orang yang tidak pernah mau dengar akan firman. Iblis akan membuat kita untuk orang tidak mau taat. Makanya di gereja ini dengan tegas kita melarang tidak ada gunakan HP. Amin. Supaya kita pulang sebagai orang dibenarkan. Nah, orang berdosa ini pulang sebagai orang dibenar karena dia ketemu Tuhannya. Dia nggak pulang sebagai orang berdosa pula. Ini renungkan hari ini. Apakah saudara ini pulang sebagai orang berdosa? Berarti tidak ketemu Tuhan, bro. Karena itu yang mau dikerjakan Tuhan. Amin. Mau datang? Kita nyanyikan lagu tadi ya. Ayo kita nyanyikan. Bukan saya yang mengampuni dosa saudara. Bukan, tidak saya yang harus saudara temui hari ini. Saya adalah hamba Tuhan sebagai penyampai firman. Kalau memang Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka Dia akan datang karena kita mau mendengar
apa yang akan dikatakan. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dia mau menghapus dosa itu dari otak kita, dari hati kita, supaya pulang dari sini, pulanglah sebagai orang dibenarkan. Amin. Mau jumpa dengan Dia. Jangan dulu minta kesehatan. Untuk apa engkau sehat tapi binasa? Tuhan, aku mau diberkati supaya sukses. Untuk apa engkau sukses kalau engkau binasa? Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Kata dengan sungguh-sungguh, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau penuh kesalahanku. Betapa besar, betapa besar yang buanglah hati yang keras daripadamu. Siapkan hati untuk mendengar firman-Nya. Kepada Dia yang Maha Tinggi, Dia datang karena Dia mau didengarkan, saudara. Tuhan akan mau datang dalam tanda kebenaran. Pulihkanku sama-sama. Haleluya. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Hari ini pulanglah engkau sebagai orang yang dibenarkan. Kalau Tuhan ada di sini, maka Dia akan menghapus dosamu dan menjadikan engkau sebagai orang yang benar. Itu karya Allah. Dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau begitu, amin, kesalahanku.
kami pulang sebagai orang yang dibenarkan. Karena kami jumpa dengan Dia. 2-3 orang sehati sepakat memanggil Engkau. Ngapain Tuhan di sini? Kalau Dia tidak mencabut dosa itu supaya dapat mengikuti langkahmu. Jangan engkau menggunakan Tuhan hanya untuk memberkatimu, melindungi. Tidak penting itu bagi Tuhan. Jangan engkau hanya gunakan Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu. Dokter bisa. Jadikan Tuhan menghapus dosa, supaya engkau pulang sebagai orang benar. Supaya dosa tidak membayangi, dosa tidak mengikuti hatimu, pikiranmu. Itu tandanya ada Dia. Itu gunanya Tuhan itu. Jemaat, kalau kau hadir di gereja hari ini, engkau masuk rumah sakit, engkau pulang dari rumah sakit, engkau sembuh. Engkau masuk ke rumah Tuhan hari ini dengan dosa, tapi engkau pulang jangan lagi dengan dosa. Pulanglah sebagai orang benar, karena dosa itu sudah dihapus dari pikiran. Adalah perubahan hidup kita. Di mana Dia? Tuhan datang untuk kita dengarkan firman-Nya. Dia datang, Dia berkata, Dia mengampuni dosa kita, melepaskan kita dari yang jahat. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidup. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku, mendengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Yes. Dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatimu, Tuhan akan memberikan firman. Siapkan hatiku, siapkan hatiku, dengar. Sekali lagi, saudara taruh sebelah tangan di hati kita, taruh sebelah tangan di hati kita. Hatiku Tuhan, ku Adakah Tuhan mengingatkan dosa
dosa, kita tak pernah bertumbuh. Jadi orang Kristen begitu-begitu, bahkan tambah buruk kelakuan kita, tambah jahat perkataan kita, bahkan tambah jauh dari Tuhan. Ingat filosofi, kita ke rumah sakit, datang sakit, pulang sehat, itu kemauan kita. Anak kita sekolah kan masuk sekolah bodoh, selesai sekolah pintar. Saudara datang ke gereja ini supaya pulang dari gereja ini sebagai orang yang benar, yang diselamatkan. Makasih Tuhan Yesus. Untuk doa firman Tuhan ini saya serahkan pada Ibu Sri Toma sekaligus doa persembahan. Bapak terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah kami dengar Bapak siang hari ini. Kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, ada kuasa firman-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan mendengar firman-Mu di tempat ini Bapak, kami pulang dengan orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni Tuhan tidak berdosa lagi. Kami Tuhan hidup dalam kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang benar Bapak adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada siang hari ini. Bila Tuhan kami boleh hidup dalam kuasa firman Allah. Karena kami tahu Tuhan firman adalah kekuatan dalam kehidupan kami, sumber dari segala sumber dari kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak dapat berjalan selangkah pun Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan bernapas sedetik pun Tuhan. Ketika Tuhan firman berbuka dalam hidup kami mau Tuhan jadi orang-orang yang dibenarkan. Kami pulang dari tempat itu Tuhan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan lagi orang-orang yang biasa, yang datang dengan yang biasa. Tapi kami pulang dengan orang-orang yang sudah benar Bapak di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Kau tanam kami Tuhan di pelataran baik Allah. Dan Tuhan kami boleh Tuhan berdiri di atas suatu tanah yang teguh. Sehingga Tuhan Allah mau tidak menguasai hidup kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan yang kuasa di hati kami, di hidup kami pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mau Tuhan mendapat firman Tuhan. Ketika kami Tuhan ditempatkan di mana ditanam Tuhan, biar Tuhan kami menjadi berkat, menjadi terang Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan Bapa adalah orang-orang yang menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau Tuhan, kemampuan-Mu Tuhan, kami perlukan Bapak. Usai Tuhan, ajar kami Tuhan senantiasa mengampuni sesama kami Bapak. Ajar kami Tuhan tidak menghakimi Bapak. Dan kami mengenal segala kedagingan kami, segala kebinasaan dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan dikuasai firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kami. Kalau firman bertindak di kehidupan Bapak, kami boleh kemenangan, kemerdekaan dari segala apapun, dari segala persoalan hidup kami. Kami mau Tuhan berdiri Bapak dengan kuasa firman Allah yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan hamba yang sudah mendengarkan firman Bapak. Berkat tambahkan hikmat dan kuasa pengurapan yang baru buat hamba ini. Sehingga firman yang dilakukannya Tuhan adalah urut dari perkataan Allah, dari firman Allah yang boleh kami dengar Bapak. Berkati hamba ini Tuhan, kemana hamba melayani, nama Tuhan saja dipilih dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami Tuhan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, hidup kami adalah sepenuhnya persembahan itu Bapa. Dalam hati kami, jiwa kami, akan budi kami, kekuatan kami. Kami persembahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, uang ini Tuhan hanya alat tangan-Mu Bapa. Untuk dipakai Tuhan, untuk dilakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, apa yang Kau beri pada saat ini Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau dulu mengasihi kami Bapa, Kau telah memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami Bapa. Bersama Tuhan aja kami dengan sukacita, dengan hati yang memberi, dengan sukarela, dengan hati yang berdamai Bapa, sehingga Tuhan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan kami itu boleh dipakai untuk dalam pekerjaan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh selamatkan, mengenal Tuhan lebih lagi Bapa, terlebih Bapa di kolam kenang ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik, terpuji dalam dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, sungguh baik Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita merasakan begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kita, hingga pada saat ini kita bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan.